lingkungan Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pendidikannya di SD swasta Al-Ittihad Aiknabara tahun 1993. SMP yaitu di SMP Muhammadiyah 1 Medan 1996. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 1999. Terusnya S1-nya di Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta, lulus tahun 2003. Kemudian S2 di jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan, lulus tahun 2008. Kemudian S3-nya di Islamic Civilization Universitas Sains Malaysia, lulus tahun 2020. Kemudian kalau untuk organisasinya, Masya Allah cukup banyak sekali ya untuk organisasi materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada SIE Kerohanian Islam Ikatan Pelajar Mahasiswa Labuhan Batu, Jakarta tahun 2001. Kemudian tergabung juga di organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komsat Izzuddin Al-Qassam tahun 2002. Kemudian yang ketiga, Ketua Forum Remaja Islam Masjid Aiknabara tahun 2005. Yang keempat, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Labuhan Batu tahun 2020. Kemudian sebagai Ketua Tim Pokja Pondok Pesantren Salafiyah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian di pekerjaannya, kita ini merupakan Kepala SMK Rodotul Ulum Aiknabara 2003 sampai sekarang. Kemudian beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Rodotul Ulum Aiknabara 2003 sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, Ketua Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Madani 2017 sampai sekarang. Kemudian materi kita juga merupakan Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman Aiknabara 2013 sampai sekarang. Masya Allah memang materi kita cukup mantap gitu ya, dari pendidikannya, organisasi ataupun pekerjaannya gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau dapat kita pahami gitu, dapat kita amalkan gitu. Oke, langsung saja mungkin tanpa memperpanjang penyampaian sipil lagi kan, saya rasa sudah cukup jelas semua. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan materinya di hari ini gitu. Kepada Al-Ustadz, saya persilahkan. Gambar bawah nggak ada?
Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkai dengan selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan semua kita merasakan keberkahan pagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh viewer dan partisipan di Google Meet ini. Berjumpa dengan saya Bukhari Fasa sebagai pemateri dari materi kajian gabungan LDF Unimal Universitas Malikus Saleh Lok Semawe, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tambahan keilmuan bagi kita dan menginspirasi kita harapannya dengan materi ini, bahwa kita akan melihat sebuah presentasi yang komprehensif, sebuah studi komparasi tentang keberhasilan pemuda-pemuda Utsmaniyah, pemuda-pemuda yang telah berjaya di masa usia muda. Kita nanti bisa komparasi kepada hari ini, konversikan, mohon maaf, kita bisa mengkonversikan kepada diri kita hari ini. Sudah sejauh mana pencapaian kita di usia itu? Saya ingin menggarisbawahi kalimat ini. Kenapa? Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu mereka mencapai kejayaan di usia yang sangat muda. Ya, usia sangat muda. Ini akan kita nanti presentasikan di materi ini. Tapi kenapa ketika kita di usia yang seusia dengan mereka, kita belum melakukan apa-apa? Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bagaimana sepak terjang kita di usia muda itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak akan beranjak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, masa mudanya, kemana dia habiskan? Yang kedua, hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Kemudian ilmunya, sudah sejauh mana ilmunya itu memberikan kemanfaatan. Dan yang terakhir, usianya, kemana dia habiskan. Jadi ini penting sekali. Sehingga orang-orang Arab mengatakan waktu itu ibarat pedang. Makanya harapan saya dengan materi ini nanti, mahasiswa hebat di Unimal ini akan menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih berikutnya, insyaallah. Akan tiga yang juga mereka dalam manhaj sunnah jamaah, Al Majma'in dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak lari dari fokus dalam materi kita ini, sesuai dengan tema yang mau kita angkat, yaitu bagaimana peran Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam Khilafah Utsmaniyah, yang nanti dalam presentasi ini kan kita lihat profil beliau, pencapaian-pencapaian beliau, dan kita akan komparasikan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan sebelumnya yang juga terkenal dengan penaklukan Konstantin, yang mereka betul-betul terinspirasi dari mulai Sultan Murad II ayahnya dan Sultan Bayazid kakeknya. Mereka begitu terinspirasi dari
itu dan sebaik-baik pemimpin itu kalimat meningkatkan kualitas kedua. Ini luar biasa sekali. Apa yang nanti kita akan ambil daripada hikmah daripada ini semua adalah kita juga seperti itu, karena juga akhir zaman ini ada yang dijanjikan Nabi. Ada yang dijanjikan Nabi bahwa nanti akan ada generasi-generasi ghuraba, generasi-generasi terasing. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Ja'al Islamu ghariban." Islam datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan berakhir juga nanti dalam keadaan asing. Fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Liman ya Rasulullah? Siapakah mereka Rasulullah? Alladzina yuslihuna ma'afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang mencoba untuk memperbaiki keadaan umat setelah umat rusak. Apa yang mereka rusakkan? Min sunnati, katanya, sunnah-sunnahku. Jadi harapan saya nanti mahasiswa-mahasiswa hebat yang bergabung dalam kajian ini, harapan saya kita akan menjadi generasi-generasi ghuraba yang menciptakan peradaban-peradaban Islam kelak. Akan menjadi pemimpin-pemimpin umat yang amanah, yang profesional, keilmuannya mumpuni, kemampuan komunikasinya bagus, keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya sempurna, ibadahnya istiqamah, akhlaknya bagus. Sesuai dengan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang-orang hebat terdahulu. Maka ini sekedar mukadimah saja untuk memancing gairah kita agar bersemangat melihat materi kajian ini, sehingga nantinya kita bisa lebih fokus dalam materi kita ini. Nanti saya harapkan kepada operator untuk ketika saya menyebutkan kata next, coba di slideshow-nya ini dipindahkan ke slide berikutnya. Oke, kepada Mas Muhammad Ridho Ansori ini ya, operator kita, boleh silakan ke slide berikutnya, oke, ini dia. Ini adalah sebuah judul besar kita yang kita angkat menjadi sebuah tema dalam kajian kita ini, yaitu kepemimpinan dan kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani. Kalau kita melihat dari kalimat Al-Qanuni ini sebagai sebuah kunyah. Dalam tradisi orang-orang Arab itu ada semacam, ataupun orang-orang di kalangan ulama-ulama kita, Al-Qanuni ini adalah sebagai kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah satu nama panggilan yang merujuk kepada karakteristik orang tersebut. Saya ulangi, kunyah ini adalah satu panggilan, satu keadaan yang menggambarkan karakter orang tersebut, atau suku orang tersebut, atau kampung orang tersebut. Nah, contoh misalnya, kalau kita di dunia ataupun di tanah Batak ya, ada Harahap, ada Siregar, ada Peraginangin, ada Manurung, ada Panjaitan ya. Ini adalah kunyah bagi orang-orang Batak. Dan ini sunnah Nabi SAW, agar nasabnya itu jelas. Oh, ini anak Harahap, oh ini anak Siregar ya. Jadi Al-Qanuni ini juga seperti itu. Al-Qanuni ini tapi tidak kepada nasab, tidak kepada suku, tapi Al-Qanuni ini lebih bersifat kepada karakter beliau. Beliau ini adalah bapak perundang-undangan ya, di zaman Khilafah Utsmaniyah. Dialah yang menciptakan undang-undang untuk menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah peraturan yang akan menjadikan sebuah panduan bagi generasi-generasi setelahnya. Maka inilah sedikit tentang penjelasan tentang nama Sulaiman Al-Qanuni ini di Turki Utsmani ini, yang mempunyai judul kecil, studi komparasi dengan kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, atau sering disebut dengan Sultan Mehmed II. Jadi ini menjadi sebuah judul besar dan judul kecil kita. Semoga kita bisa memahaminya nanti insyaallah. Oke, slide berikutnya, next. Ini ada 3 hadis yang kita akan tampilkan di slide ini, yang menjadi sebuah inspirasi, motivasi bagi khilafah-khilafah ataupun khalifah-khalifah di zaman Khilafah Utsmaniyah untuk menjadikan ini sebagai sebuah keadaan, akulah orang yang akan mengaplikasikan hadis Nabi ini. Kira-kira begitu. Sultan Bayazid, kakek daripada Sultan Muhammad, dia ingin di zaman dia hadis ini terrealisasi. Kemudian Sultan Murad II, ayah daripada Sultan Muhammad, juga mengatakan hal demikian. Di zaman kula, di generasi kula, hadis Nabi ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Kira-kira begitu. Kemudian pada tahapan berikutnya di Sultan Muhammad lah ternyata Allah takdirkan kemenangan itu akhirnya datang.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian ada lagi dalam riwayat Ahmad yang lain, bahwa Tuhanmu merasa kagum, Rabbmu sangat kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Tuhanmu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu sobwah? Kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Masya Allah. Kalau bahasa kita sekarang, anak muda yang prinsipil ini, anak muda yang sikoh, ya, anak muda yang istiqomah terhadap kebenaran. Di saat anak-anak muda yang lain enjoy dengan pacarannya, enjoy dengan media sosialnya, tebar-tebar pesona sana sini, ya kan? Kemudian enjoy dengan hedonismenya, enjoy dengan konsumerismenya, enjoy dengan segala bentuk hubud dunianya. Tapi di tengah pemuda itu ada pemuda yang seperti ini, yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah, kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Pemuda yang istiqamah, yang dia memahami kaidah-kaidah agama dengan baik. Ketika dia memahami satu contoh, misalnya lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi panas daripada bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, maka dia akan menjaga dirinya. Begitu juga para akhwatnya, para ikhwan, mungkin para akhwatnya juga seperti itu. Dia memiliki marwah, memiliki kehormatan yang sangat tinggi, sehingga dia tidak mau merendahkan harga dirinya dengan mengikuti tren-tren hari ini. Mungkin inilah yang dimaksud dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah, kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, ini hadis yang masyhur dalam beberapa kitab seperti kitab Riyadhus Shalihin, kemudian dalam kitab-kitab Sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak kita melihat tentang hadis Nabi ini terpampangkan di beberapa hadis yang sifatnya masyhur, yang terkenal, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang adalah pemimpin, kata Nabi, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Artinya apa? Kalian adalah pemimpin, anak muda sekalian, mahasiswa-mahasiswa hebat ini, ya. Kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Bagaimana kalian bisa memimpin dengan baik kalau tidak punya ketakwaan yang bagus, kalau tidak punya iman yang kuat, kalau tidak punya ibadah yang istiqamah, kalau tidak memiliki akhlak yang karimah? Mustahil seperti ini akan menjadi pemimpin yang baik. Maka untuk itu, ini menjadi sebuah prinsip bagi kita. Oh, aku adalah pemimpin, pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ini luar biasa sekali, sebagai sebuah inspirasi bagi kita, bahwa harapan saya nanti ada berapa ini partisipan kita ini, ada 89 orang. Ya, jadilah kalian pemimpin-pemimpin masa depan. Belajar dari dua Umar, ya, sebagai contoh sebuah patron yang kuat sebagai seorang pemimpin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di khilafah berikutnya juga banyak kita temukan pemimpin-pemimpin yang bagus juga, Harun ar-Rasyid, ya. Kemudian di zaman Utsmaniyah yang begitu dekat dengan kita, sebetulnya masih ada Allah pilih pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan negeri kita yang kita cinta ini juga akan ada pemimpin-pemimpin yang selayaknya seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, next, berikutnya. Silakan, next slide berikutnya. Bang Muhammad Ridho Ansori. Baik. Coba saya aja yang presentasi, ya. Masukkan apanya. Prestiwo. Mana nih presentasi yang slide? Ini dimasukkan.
Nah, dari Iskandar dulu. Oke, ini dia. Baik, kita lihat slide berikutnya ini. Sultan Sulaiman satu ya, namanya Kanuni Sultan Sulaiman Han, gelar Pasa. Seperti nama saya nih ya. Ternyata nama saya ini ada ke Turki-Turkian sedikit. Ya. Bukhari Pasa. Ya. Kemudian ada gelar berikutnya Khalifah. Kemudian pemimpin 2 masjid suci. Ya. Karena kita sudah mengetahui bahwa dulu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini adalah dalam kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani ya, di masa itu. Kemudian Al-Kanuni, ayahnya adalah Sultan Selim I, ibunya Aisyah Hafsah Sultan, ya, jabatan Sultan Utsmaniyah ke-10. Pendahulunya Selim I, penerusnya Selim II. Lahir di Trabzon, ya. Trabzon ini satu provinsi di Turki ya. Sekarang kalau kita tengok ada beberapa tempat di beberapa provinsi Turki itu menjadi sebuah destinasi wisata. Jadi makanya ketika kita lihat Trabzon ini ya, beliau lahir di sana tanggal 6 November 1494, kemudian wafatnya di Sizigetfar ya, 6 September 1566. Makamnya ada di Masjid Sulaimani ya, Konstantinopel ya, di Turki. Kemudian Sultan Sulaiman I ini adalah Sultan Turki Utsmani ke-10 ya, yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Ia dikenal sebagai Sulaiman yang luar biasa di barat. Artinya di semenanjung Eropa, Sultan Sulaiman ini mempunyai kedudukan yang kuat ya, dan pemberi hukum, konun itu hukum ya, undang-undang ya, di timur, karena pencapaian dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah. Ia merupakan tokoh penting Eropa pada abad ke-16. Sulaiman memimpin tentara Utsmaniyah menaklukkan Belgrade ini Kroasia ya, Rhodes dan sebagian besar Hongaria sebelum berhasil dipukul mundur dalam pengepungan Wina ini Austria ya, tahun 1529. Coba kita bisa melihat betapa luar biasanya pencapaian ini, di mana negeri-negeri yang hari ini mayoritas diduduki oleh orang Kristen, Katolik, ya, Ortodoks dan sebagainya, ternyata di masa Utsmaniyah itu adalah bagian daripada kekuasaan Utsmaniyah, masya Allah. Belgrade, ya, kemudian Rhodes, ya, Hongaria, ya. Tapi akhirnya karena begitu terkesannya kaum muslimin ini kepada hubud dunia, memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kaum muslimin akan apa ya, akan menjadi seperti buih di lautan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti buih di lautan, tidak ada kekuatan ya. Karena ketika para sahabat bertanya, apakah jumlah kaum muslimin sedikit ya Rasulullah? Nabi katakan tidak, jumlah kaum muslimin sebetulnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Nah, karena pada waktu itu kaum muslimin terhinggapi satu penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyakit wahan itu adalah hubud dunia wa karahatil maut, cinta dunia dan takut mati. Kalau sudah kaum muslimin ada penyakit ini, maka dikhawatirkan ya, keruntuhan Islam, kejatuhan Islam akan terjadi, dan ini sudah kita lihat di zaman-zaman sebelum kita. Baik, tadi kemudian biografi, oke, kita lanjut aja. Slide berikutnya tadi, siapa ini presenternya? Taktik militer pada usia 7 tahun, masya Allah ya.
usia 7 tahun dia sudah militer. Satu contoh, Sultan Muhammad itu sudah diberi kekuasaan umur 12 tahun. Umur 12 tahun sudah diberi kekuasaan, sudah diberi tampuk kepemimpinan. Luar biasa, karena memang begitu cepatnya proses regenerasi mereka, duplikasi mereka begitu cepatnya dengan percepatan di usia yang sangat belia. Mungkin kalau kita konversikan ke hari ini, umur 7 tahun anak-anak bisa apa? Umur 12 tahun anak-anak bisa apa? Tamat SD, apalah bisa seorang anak tamat SD. Tapi di masa dulu, umur 12 tahun sudah dibebankan satu kesultanan, Masya Allah. Ini luar biasa sekali bagi kita untuk bisa menjadikan pembelajaran ibrah bagi kita. Artinya apa? Pembelajaran di 7 tahun itu sudah dimulai dengan pembelajaran yang fokus, yang spesifik. Ini sebetulnya sebuah kritik bagi sistem pendidikan di negara kita. Sistem pendidikan negara kita ini kurang fokus kepada satu bidang. Kurang fokus pada satu bidang, sehingga dia tidak menjumpai satu goal, satu tujuan yang jelas dalam keadaan itu. Kalau misalnya anak ini lihat berbakat di bidang arsitektur, maka kita fokuskan ke arsitektur. Di bidang agama, dia cepat menghafal Quran, kita masukkan ke menghafal Quran. Ini sebagai sebuah basic pertama. Nanti setelah Quran dia hafal, kemudian dia akan bisa fokus ke subjek-subjek pembelajaran yang lain. Ini yang mau kita ambil dari pelajaran ini, yaitu berteman dengan Ibrahim Pasa, ya, budak yang kelak menjadi penasehatnya. Masya Allah, dia punya penasihat itu dari kalangan budak. Ya, ini cukup menggambarkan beliau ini adalah orang yang open management lah, kalau saya bilang open minded, ya, tidak melihat seseorang itu dari kastanya, tidak melihat seseorang itu dari keadaan yang latar belakang seseorang tersebut. Bahkan seorang budak pun kelak menjadi penasihatnya. Ini luar biasa sekali. Kemudian menjadi gubernur di Kaffa, Theodosia pada usia 17 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. 17 tahun sudah jadi gubernur, ya. Kita 17 tahun masih asik dengan Sweet 17, ya. Wow, Sweet 17, ya, kasih kado ini, kasih kado itu, ya. Enjoy dengan masa mudanya. Ini satu hal yang sangat bertolak belakang sekali dengan pencapaian-pencapaian Sultan Utsmaniyah dulu. Umur 17 tahun sudah jadi gubernur, ya. Dan mereka memang dalam satu hierarki, dalam satu ketentuan memang monarki sifatnya, ya. Monarki itu kerajaan, ya. Jadi turun temurun, ya, dari ayah anak. Tapi memang bukan monarki yang sifatnya tidak ada kemampuan. Mungkin kalau hari ini diterapkan di negeri demokrasi seperti kita, mungkin tidak begitu menjadi sebuah kesesuaian. Tapi kalau di zaman dulu, memang monarkinya itu memang berasaskan kemampuan. Saya ulangi kalimat ini, sistem monarki pemerintahannya itu adalah berasaskan kemampuan, karena dididik dari usia sangat dini. Umur 7 tahun sudah diajarkan tentang aspek-aspek pendidikan yang urgen, yang penting. Sehingga di masa-masa usia sudah matang, di usia 17 tahun mereka siap untuk jadi gubernur. Kemudian dinobatkan sebagai Sultan Turki Utsmani pada usia 26 tahun. Masya Allah, ya. 26 tahun sudah menjadi sultan, sudah menjadi presiden, ya, sudah menjadi khilafah. Ini luar biasa sekali bagi pembelajaran kita pada hari ini, bahwa di zaman Utsmaniyah dulu, umur-umur yang sangat muda seperti itu sudah bisa memimpin sebuah negeri, ya. Kita terkadang memimpin diri kita sendiri pun kita tidak sanggup. Nanti kalau sudah berkeluarga, memimpin keluarganya pun tak sanggup, mendidik anak-anak pun tak sanggup, ya kan? Sementara di zaman kekhilafan Utsmaniyah dulu, di usia-usia sangat muda itu bisa memimpin sebuah negeri. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Dan semoga, ya, partisipan mahasiswa-mahasiswa Unimal yang bergabung dalam kajian ini bisa menjadikan sebuah inspirasi. Aku harus di usia-usia itu juga harus bisa memberikan perubahan, ya. Harus bisa memberikan efek kepada orang-orang di sekitarku. Environment kita itu bisa terperbaiki. Karena kita punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini jadikan prinsip. Kemanfaatan kepada umat ini jadi prinsip. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ada yang bermanfaat bagi manusia lain. Satu contoh, kalian selesai nanti program S1. Kalau saya dulu selesai S1 masih sangat muda, umur 21 tahun saya sudah selesai S1. Bahkan menjadi yang kedua tercepat, ya, menyelesaikan pendidikan S1, 3 tahun 10 bulan. Saya umur 5 tahun sudah masuk SD, umur 11 tahun sudah tamat SD, umur 14 tahun sudah tamat SMP, umur 17 tahun sudah tamat SMA, umur 21 akhirnya sudah selesai S1. Nah, jadi
beda-beda tipis lah sama Sultan Sulaiman ya. Kalau Sultan Sulaiman umur 26 ya kan. Nah, jadi apa? Jadi sultan ya. Kalau saya Bukhari Fasa umur 21 tahun sudah memimpin pesantren saya. Kami generasi kedua, ayah saya Pak Kiai Dr. Haji Marvin Kasduri ya. Sudah ada juga, nanti kalau misalnya kalian ingin melihat kajian-kajian kami silakan buka di channel YouTube, ketik nama saya Bukhari Fasa atau Marvin Kasduri. Nah, kemudian tonton, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Nah, gitu ya, jangan lupa. Jadi nanti kalau misalnya kurang dengan kajian ini silakan stay tune di YouTube saya ataupun di searching di Bukhari Fasa, nanti bisa kita lihat ceramah-ceramah singkat ya, kajian-kajian saya di Malaysia. Saya rutin ya mengisi kajian di Malaysia sembari program S3 di sana, juga rutin mengisi kajian-kajian seperti ini di Malaysia yang bersifat tentang pendidikan Islam, peradaban Islam dan lain sebagainya. Jadi ini dinobatkan sebagai Sultan Turki Utsmani di usia 26 tahun ya. Usia sangat belia. Jadi kita juga seperti itu nanti kelak. Kalian tamat dari Unimal ya kan? Kemudian kalau memang punya orientasi mau jadi intelektual, lanjutkan program S2-nya, lanjutkan program S3-nya, menjadi apa namanya pemburu beasiswa, ya? Beasiswa dalam dan luar negeri, ya kan? Nah, coba cari. Nah, kalau memang belum ada kesempatan ke sana, coba jangan malu untuk balik ke kampung. Kalau kata orang Batak, marsipature hutanabe, ya apa namanya? Marsipature hutanabe, ya membangun kampung sendiri. Jadi kembali ke kampung itu bukan sebuah kehinaan. Ah, udah tinggi-tinggi sekolah balik juga ke kampung. Tapi kan balik ke kampungnya itu apa yang dilakukannya? Apa perubahan yang bisa dilakukan kepada kemanfaatan di kampungnya itu? Satu contoh, bergerak dia berbasis masjid, bergerak dia di organisasi masjid, bergerak dia di organisasi kepemudaan Islam, bergerak dia di organisasi ini dan itu yang sifatnya kemanfaatan. Ini sekedar satu contoh saja. Saya juga dulu seperti itu. Ada sebuah apa ya, branch imagine di kepala saya. Waktu selesai S1 kan saya pulang kampung. Ya, memang ada beberapa orang yang mencibir ya. Ini Bukhari Fasa ini sekolah tinggi-tinggi, pulang juga ke kampung kayak Nabara. Saya diam saja. Tapi kita mau berikan satu pembuktian bahwa pulangnya kita ke kampung itu juga memberikan dampak yang efek yang bagus untuk di kampung kita. Satu contoh, saya sekarang tadi sudah disebutkan di biodata saya ketua Yayasan Masjid Nurul Iman Eknabara ya. Kami sekarang bergerak di program Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT ya, seperti konsep Bank Islam Syariah. Tapi punya masjid. Jadi bayangkan saja masjid yang saya pimpin itu sudah punya bank Islam. Simpanan wadiah kami sudah mencapai 5,6 miliar. Ya, simpanan wadiah sudah mencapai 5,6 miliar. Kemudian 4.000 nasabah kurang lebih. Kemudian gerakan kemanfaatan berikutnya kita bangun panti asuhan. Panti asuhan untuk yatim, piatu, du'afa, mu'allaf, ya, korban konflik sosial rumah tangga, korban bencana alam. Sekarang angka terakhir anak asuh kami sudah 102 orang. Anak asuh kita sudah 102 orang yang ada di panti asuhan masjid kita. Kemudian kami sedang membangun poliklinik gratis untuk orang-orang du'afa. Jadi bayangkan saja, nanti kalau misalnya apa, kalau masih ada apa namanya, masih ada kesempatan kita, waktu kita sebentar nanti, saya akan tunjukkan profil masjid kita dalam tayangan YouTube nanti insya Allah. Jadi nanti kita akan lihat, di masjid itu ada Baitul Malnya, ya, di zaman Kekhalifan Umar bin Khattab juga sudah ada sebenarnya. Kemudian di masjid itu ada panti asuhannya, di masjid itu ada poliklinik gratisnya, ada dapur du'afanya memberi makan fakir miskin, ya. Kemudian nanti ada kita buat slide-slide ataupun partisi-partisi kios pemberdayaan umat, ada kedai sampah, ya, ada barbershop, ada coffee shop, ya, yang semua keuntungan progresif keuntungan tadi untuk pemberdayaan masjid itu sendiri. Jadi nanti mudah-mudahan kapan nanti kalian berangkat ada waktu silaturahim ke Eknabara, silakan kita bisa mengambil sebuah studi banding ya, nanti supaya kalian nanti selepas tamat dari kuliah balik ke kampung, coba targetkan masjid sebagai manajemen pertama dalam mengaplikasikan kepemimpinan kalian. Saya ulangi, targetkan masjid di kampung kalian sebagai target aku mau jadi pemimpin. Aku mau menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih lewat masjid ini. Aku mau menjadi Sultan Sulaiman Al-Kanuni melalui masjid ini. Kira-kira begitu. Dengan kemampuan intelektual yang kita bangun semasa kita belajar di kampus. Ini menjadi sebuah efek kemanfaatan sebetulnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bang Rizkon Hasibuan. Ya, catat emas ya.
Ini adalah statement dari seorang, bisa dikatakan sebuah pernyataan dari seorang musuhnya sendiri, ya, Bartolomeo Contarini dari Venezia, Italia. Ya. Apa katanya tentang Sultan Sulaiman ini? Ia berusia 25 tahun, tinggi, lincah, berkulit halus, lehernya agak panjang, wajahnya pipih, hidungnya bengkok, saking mancungnya lah ini, bengkok. Ya. Ia memiliki kumis dan janggut, ya, pembawaannya menyenangkan meski kulitnya cenderung terlihat pucat. Konon ia adalah seorang tuan yang baik, suka belajar, dan menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan kemakmuran dalam kekuasaannya. Masya Allah. Ini statement yang kontradiktif ya dari seorang musuh, menjadi sebuah catatan pujian bagi Sultan Sulaiman. Kalau kita juga bisa seperti itu. Kita punya teman misalnya yang tidak suka sama kita. Cok kau gambarkan kayak mana karakterku. Nah, kira-kira begitu. Tapi kita yang positif juga lah. Janganlah pula kita seperti orang yang membebani seseorang lain, kan gitu kan, dengan kenakalan kita, dengan keburukan tabiat dan akhlak kita. Tapi kalau misalnya kita berikan satu pencapaian-pencapaian di kampus, prestasi-prestasi, tapi tetap membumi, tetap tawadhu, walaupun prestasinya tinggi, tetap tawadhu, kemudian kita gambarkan kepada kompetitor-kompetitor kita, coba kau gambarkan karakterku. Kemudian dia mengeluarkan statement seperti ini, kira-kira begitu. Itulah sebetulnya karakter yang baik bagi seseorang, dilihat oleh orang yang tidak menyenanginya, tapi orang yang tidak menyenanginya sekalipun mengakui. Ya. Satu contoh Rasulullah SAW, kita mengetahui musuhnya Rasulullah itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah salah satu pengagum Rasulullah. Saya beberapa sirah saya baca, itu Abu Lahab dan Abu Jahal itu kalau nggak jumpa Rasulullah sehari itu ada yang kurang. Saking keinginan mereka melihat wajah Rasulullah, tapi karena memang gengsinya itu, ya kan? Karena bebalnya dan hidayah yang tidak Allah turunkan kepada mereka, jadi mereka menjadi orang terlaknat. Mereka menjadi musuh-musuh Islam, bahkan dilaknat Allah, tabbat syada abi lahabiyu wa tab. Ya, dan seterusnya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, kata Allah. Jadi musuhnya Rasulullah sendiri pun memberikan satu gambaran positif terhadap Rasulullah. Jadi itulah karakter yang terbaik sebetulnya. Jadi ini catatan emas dari seseorang yang berkontradiksi dengan Sultan Sulaiman, tapi memberikan pujian yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa penaklukan. Yang pertama, penaklukan di zaman Sultan Sulaiman, penaklukan Eropa, ya. Kisaran 20 tahun, 1521 sampai 1541, ya. Terjadi perang Utsmaniyah waktu itu, ya. Perang Utsmaniyah yang Safawiyah, ya. Tahun 1532 sampai 1555 terjadi peperangan yang sangat panjang, ya. Karena ekspansi, ya, sifatnya ekspansi. Memang salah satu ciri karakter Islam itu adalah ekspansi, perluasan, ya, perluasan wilayah Islam. Jadi kalau dia dalam keadaan wilayah dia masih teritorial, masih kecil, bagaimana khalifah-khalifah waktu itu berembuk, bermusyawarah, bagaimana sistem ekspansinya, apakah lewat peperangan atau lewat dakwah, atau lewat pendidikan, atau lewat sosial dan segala macam, ya. Jadi ekspansi itu sendiri pun bukan hanya dari sisi peperangan sebetulnya, tapi memang kebanyakan ekspansi wilayah Islam yang peperangan itu adalah opsi terakhir, ya. Opsi terakhir. Opsi pertama itu berdakwah, ya kan. Kemudian yang kedua bayar jizyah. Apa namanya? Bayar jizyah, bayar upeti. Ketika tidak mau bayar upeti baru perangi. Jadi intinya memang opsional untuk penaklukan dalam ekspansi wilayah Islam dalam peperangan itu adalah opsional yang terakhir, gitu. Last option, ya. Ya, last option. Jadi kalau yang first optionnya itu adalah berdakwah dulu, dakwah mereka kepada Islam. Aslim taslam, ya kan? Masuk Islam engkau, kau akan selamat. Nggak mau dia, nggak mau masuk Islam dia, bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Ini yang kedua. Tak mau juga bayar pajak, baru perang. Baru perang. Ini kaidah dalam ekspansi wilayah Islam. Kemudian kampanye di Samudra Hindia dan India tahun 1538 sampai 1564, dan terakhir penaklukan di Mediterania dan Afrika Utara. Jadi kalau kita lihat Mediterania, ini luar biasa, ya. Ada pakar-pakar mapping, pakar-pakar map peta, ya, mengatakan bahwa Mediterania itu adalah yang membelah, lautan yang membelah Asia dan Eropa. Kenapa Turki, ya, itu
masuk ke dua teritorial. Dia Asia masuk, Eropa juga masuk. Artinya apa? Pakar-pakar mapping mengatakan Turki ataupun Konstantin ini adalah wilayah yang sangat strategis. Sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena dia di antara Laut Mediterania. Nah, kita bisa melihat hari ini misalnya, hari ini lah ya. Hari ini Turki, ya, kalau kita melihat ada beberapa pesepak bola yang hebat dari Turki, ya. Ada Mesut Ozil, ya, ada beberapa lah. Kalau di zaman-zaman kami dulu muda ada Hakan Şükür, ya. Mereka kalau sepak bola itu ikut ke Eropa, karena memang mereka hampir mayoritas wilayah mereka itu masuk ke benua Eropa. Tapi juga mereka ada beberapa wilayah itu juga masuk ke wilayah Asia. Artinya menunjukkan apa? Strategisnya Mediterania, strategisnya Konstantin, strategisnya Turki. Sehingga pakar mapping mengatakan seandainya dunia ini mau dibuat capital city-nya, dunia ini mau dibuat ibu kotanya, maka ibu kota dunia ini adalah Konstantin. Betapa strategisnya wilayah itu. Ya, saya ulangi kalimat ini. Andai saja seluruh di dunia ini bersepakat mau menentukan capital city daripada dunia ini, maka capital city yang paling tepat adalah di Turki ataupun di Konstantin, ya. Karena dia daerah yang sangat berperadaban, ya. Dua peradaban maju kan ada 5 benua, Australia, Asia, Eropa, Afrika dan Amerika, ya. Nah, di antara 5 benua ini yang paling berperadaban itu mana? Asia dan Eropa. Yang memegang peradaban dunia itu Asia dan Eropa. Jadi betapa strategis wilayah Mediterania ini, sehingga betul-betul menjadi sebuah incaran bagi seluruh ras, seluruh bangsa, seluruh kekuatan militer, seluruh kekuatan apapun, begitu memimpikan menjadi penguasa Konstantin. Begitu bernafsu untuk menjadi menguasai Konstantin. Sampai akhirnya Nabi SAW pun mengatakan sendiri bahwa Konstantin akan kalian taklukkan, seperti di slide yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan. Artinya apa? Nabi saja tahu strategis wilayah Mediterania ini, Konstantin ini. Apatah lagi orang-orang yang di luar sana. Mereka begitu bernafsu untuk menaklukkan Konstantin tadi. Tapi akhirnya Islam berhasil menaklukkannya, dan alhamdulillah hari ini Turki juga masih dalam teritorial Islam. Ya, alhamdulillah kemarin kita masih, mungkin semua kita mengenal, ya, Recep Tayyip Erdogan, ya, satu tokoh Islam yang luar biasa, yang berani, ya, dalam menentang hegemoni Barat, ya, hegemoni Eropa. Bahkan pencapaian beliau yang kemarin fenomenal itu adalah Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi apa? Menjadi masjid, ya, menjadi masjid. Setelah sebelumnya itu dulu museum dia. Ya. Orang-orang bebas masuk ke dalamnya, tidak lepas sandal, ya kan? Orang-orang kafir yang dalam kategori orang kafir, kalau dalam pandangan kita itu kan dia adalah orang yang tidak boleh kan masuk ke wilayah-wilayah suci, kan gitu kan? Tapi alhamdulillah dengan kekuatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, akhirnya setelah 83 tahun, ya, 83 tahun fungsi Museum Hagia Sophia itu menjadi masjid kembali. Ini sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian. Nanti kita akan lihat nanti bagaimana penaklukan Konstantin di masa itu. Oke, lanjut. Bang Rizkan Hasibuan. Beberapa prestasi Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, ada 2 reformasi ataupun perkembangan beberapa prestasi dia, reformasi administratif. Yang pertama, pembuatan Konuni Osmani, Undang-Undang Utsmaniyah. Yang kedua, penetapan Konuni Raya, Undang-Undang Raya. Pelarangan blood libel, ya, terhadap kaum Yahudi, artinya tidak boleh ada semacam kafir zimmi, ya. Kafir zimmi ini adalah kafir yang dilindungi. Jadi memang betul-betul tidak ada hak orang kafir itu dibunuh ketika tidak melakukan satu kesalahan yang bersifat penetapan dalam sebuah undang-undang. Kemudian penetapan undang-undang kriminal, penyatuan nilai pendidikan dan nilai religi, Masya Allah. Sinergitas nilai pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Ini pencapaian prestasi daripada Sultan Sulaiman. Kemudian perkembangan kebudayaan, pembentukan LIHIREF, kelompok artistik pekerja seni. Ternyata Sultan Sulaiman ini nilai seninya tinggi, ya, kemajuan di bidang syair dan sastra. Ya. Bahkan sastra sekarang sudah menjadi sebuah fakulti dalam beberapa universitas, fakultas sastra. Ya. Kenapa? Ya, jangan sepele ya dengan dengan sastra, dengan syair, dengan apa? Karena syair dan sastra ini dia bisa menjadi sihir.
bisa menjadi sihir ya. Orang yang termotivasi dengan perkataan seseorang lewat syairnya, lewat sastranya, dia bisa mengerahkan kemampuannya dalam bentuk apapun. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Perhatikan ini, jangan sepele walaupun hanya syair. Syair ada negatif, ada positif. Syair negatif apa? Syair negatif ya lagu-lagu maksiat itulah, ya kan? Ya kaulah bulan kata dia, kaulah bintang, ya kan? Kaulah tercantik di kebun binatang, kan gitu kan? Dia sifatnya itu dia syairnya syair-syair maksiat. Ya. Ada beberapa lagu itu yang mendangkalkan akidah kita. Ada tuh grup band namanya Naf, ya. Naf, kalau anak-anak udah tahu itu ada grup band namanya Naf. Itu saya perhatikan syairnya itu syair mendangkalkan akidah. Ya. Dia katakan bahwa seluruh hidupku, matiku hanya untukmu sayangku, untuk pacarnya, untuk wanitanya. Ini pendangkalan akidah sekali. Padahal Allah katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku kata Allah hanya untuk Allah, bukan untuk pacar kita. Jadi ini bahaya sekali. Syair-syair yang bersifat maksiat ini harus kita hindari. Ya. Jadi makanya syair dan sastra ini harus dibingkai dalam bingkai Islami. Dalam bingkai yang bersifat penyemangat untuk berjihad. Orang yang mau berjihad dikasih syair, dikasih kalimat-kalimat sastra, ya kan? Orang yang berjihad ini. Jadi dengan kalimat-kalimat syair itu membangkitkan semangat, membangkitkan gairah untuk bisa memperjuangkan agama. Kira-kira begitulah syair dan sastra. Kemudian kemajuan di bidang arsitektur, masya Allah. Kita mungkin menjadi saksi hidup hari ini bahwa Blue Mosque, ya, Masjid Biru ya, di Turki, kemudian Hagia Sophia, masya Allah. Ini adalah peninggalan-peninggalan arsitektur yang cukup tinggi. Kita mengetahui bagaimana Islam sangat konsen terhadap perkara itu. Satu contoh, saya pernah tahun 2018 ya, nggak salah. 2018 saya ke India kemarin, keluar dakwah Masturah ya sama istri saya. Kami diajak ke Masjid Jabal Masjidnya. Ya. Atau namanya Jama' apa namanya? Ada satu masjid di Bhopal, India ya. Itu masjid yang luar biasa nilai-nilai arsitekturnya. Kenapa? Masjid itu dibangun dengan tumpukan-tumpukan batu tanpa material semen. Ini nilai arsitektur yang cukup tinggi di dunia Islam sebetulnya, ya kan? Nah, jadi ketika jamak masjid ini, ataupun saya lupa nama masjidnya itu. Nanti coba saya ingat kembali. Masjid di Bhopal itu masjid besar, peninggalan kerajaan Islam, kerajaan Bhopal. Itu dia memang bangunannya itu memang sangat unik gitu. Dia tumpukan batu tapi mempunyai tingkat kekuatan bangunan yang luar biasa. Jadi Islam ini memang mencakup segala hal, sehingga memang betul. Profesor Giff mengatakan, seorang orientalis dari Prancis, bahwa Islam is the complete deen. Islam adalah agama yang paling komplit of civilization. Dari segala macam sendi kehidupan, semua diatur dalam Islam. Ya, muamalah diatur, ekonomi diatur, politik diatur, bangunan diatur, termasuk perkara yang paling kecil pun diatur, masuk WC pun diatur dalam Islam. Ada doanya, masuk dengan kaki kiri dan lain sebagainya. Ya kan? Artinya adabul mufrad, adab-adab keseharian pun diatur dalam Islam. Sehingga sangat beralasan kalau prestasi Sultan Sulaiman ini mencakup dalam beberapa aspek dalam pengembangan Islam itu sendiri. Ini mungkin beberapa prestasi dari prestasi Sulaiman Al-Kanuni. Ya. Oke, slide berikutnya. Baik, kehidupan pribadi Sultan Sulaiman. Ya. Ini biasalah ya kan, kehidupan pribadi. Ya. Ada romansa kehidupan, ya kan, ada dinamika romantisme, ya, seperti sebagai seorang lelaki dia pasti juga akan ada jatuh cinta kepada seorang wanita, dan ternyata dia jatuh hati kepada Harim Sultan, putri Harim yang berasal dari Rutenia, yang merupakan anak seorang pendeta ortodoks, masya Allah, ya. Ternyata dia menikah dengan seorang anak pendeta ortodoks, ya, dan memiliki seorang wazir, ya, seorang pelayan, seorang penasehat bernama Ibrahim Pasha, yang merupakan teman masa kecilnya, ya. Tetapi hubungan mereka memburuk karena Ibrahim dituding atas tuduhan ketidaksetiaan. Jadi memang intrik-intrik di kerajaan itu seperti itu, ya. Ada pengkhianat, ya. Ada orang-orang yang ya musuh dalam selimut, ya, menggunting dalam lipatan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali intrik-intrik
yang ternyata juga Sultan Sulaiman mengalaminya. Karena Ibrahim Pasha ini merupakan teman masa kecilnya dan dia menjadi seorang wazir, tapi hubungan mereka memburuk karena Ibrahim dituding atas ketuduhan ketidaksetiaan. Kemudian dia diganti oleh putranya Selim, ya, setelah melewati banyak intrik dan peperangan saudara. Jadi memang begitu. Kalau kita melihat secara simpel ini mungkin tidak merasakan satu hal yang mendalam, ya. Tapi kalau saya melihat penggambaran kehidupan pribadi ini, betapa friksi-friksi, intrik-intrik dalam kerajaan itu begitu luar biasa, perebutan kekuasaan, perebutan kepentingan dan sebagainya. Sama di negara kita juga seperti itu. Ketika kita hidup berpolitik dan sebagainya, pasti banyak intrik dan gesekan-gesekan yang terjadi. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh kehidupan pribadi Sultan Sulaiman dalam masa kekhalifahan yang dia pimpin. Oke, selanjutnya. Peninggalan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, ya. Busbek menuliskan, di sisi bangsa Turki ada seseorang yang menjadi sumber kejayaan kekaisaran dengan kekuatan yang tak terkalahkan, kemenangan yang terus berulang, tekun dalam bekerja keras, memiliki semangat kesatuan, disiplin, kecermatan, dan ketelitian. Bisakah kita meragukan hasilnya? Ketika Turki selesai berurusan dengan Persia, mereka akan terbang ke tenggorokan kita dengan dukungan seluruh dunia timur. Dan lihatlah betapa tidak siapnya kita. Artinya apa, Masya Allah? Begitu diseganinya ternyata kekhalifahan Utsmaniyah ini, sehingga orang Persia mengatakan mereka mampu untuk terbang ke tenggorokan. Ini sebuah kalimat hiperbola sebetulnya, kalimat kiasan, bahwa mereka begitu detail dalam menaklukkan satu negeri di dunia timur dan dunia barat, ya. Dan ketika mereka melihat bahwa tidak siapnya kita dalam menghadapi mereka, artinya kekuatan Utsmaniyah ini begitu diperhitungkan sekali, ya, di peradaban timur dan barat, ya, dalam menjadikan ini sebagai sebuah peninggalan kehebatan di masa-masa Utsmaniyah. Kemudian di samping peninggalan kekuatan militer, ada peninggalan lainnya seperti basis pertanian yang kuat dan keunggulan organisasi, kemudian reformasi administratif dan perundang-undangan, kemudian peninggalan arsitektur. Ya. Ini peninggalan-peninggalan cukup bersejarah dari peninggalan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Ya. Kemudian selanjutnya. Nah, tadi kita sudah di depan sudah melihat sebuah studi komparasi, judul kecil yang kedua. Kita akan melihat bagaimana komparasi antara Sultan Sulaiman ini dengan Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Yang hari ini banyak orang terinspirasi dengan beliau, ya. Ya, sampai juga saya juga seperti itu. Nama anak saya yang kedua Muhammad Al-Fatih, ya. Karena begitu terkesan dengan Sultan Muhammad ini, ya. Karena waktu itu memang ketika dia lahir itu dalam keadaan saya sedang membaca buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Saya membaca satu buku yang cukup bagus dulu menjelang kelahiran anak saya kedua, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dari buku itu saya melihat, wih, luar biasa sekali Sultan Muhammad ini. Sehingga ketika anak saya lahir laki-laki, saya kasih nama dia Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan juga nanti kelak dia akan menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih berikutnya insya Allah di masanya. Ya, sekarang sedang kelas 1 SMP di Yogyakarta. Mudah-mudahan dia bisa juga menjadi penakluk, ya, bukan hanya penakluk hati wanita, ya, tapi juga penakluk negeri. Ya kan? Ini sekarang banyak kita penakluk, tapi penakluk hati wanita. Ya, kolase-kolase wajah-wajah perempuan-perempuan penaklukannya itu berseliweran di media sosialnya, di Instagramnya, di kilogramnya, di miligramnya, ya, di Facebooknya, ya kan, dan sebagainya. Jadi berkebalikan sekali kita. Di zaman hebat-hebat orang-orang hebat terdahulu, di masa usia muda itu menaklukkan negeri. Ya. Ini kita di usia kita ini menaklukkan putri, menaklukkan wanita, ya kan? Nah, jadi jangan sebuah kebanggaan bagi kita. Jangan sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi ya minimal kita taklukkanlah kampung kita lewat masjid kita, ya kan? Kita taklukkan kecamatan kita, ya kan? Kalau memang kita punya sudah posisi bergening yang bagus, ya kan, kita masuk peta-peta perpolitikan yang bagus, ya, peta politik bangsa kita juga bagus, nggak apa-apa. Ambil bagian kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin di level-level yang terendah sampai tertinggi. Level desa kah, level kecamatan kah, level kabupaten kah, level provinsi kah. Bahkan bukan mustahil ini, 89 partisipan yang hadir dalam Google Meet ini bukan mustahil jadi presiden-presiden masa depan nanti, kan gitu kan? Nah, kita tidak tahu bagaimana takdir Allah kepada kita. Jadi makanya intinya organ ataupun rongga otak kita ini kita isi dengan ilmu, ya.
rongga otak isi dengan ilmu, rongga hati isi dengan iman, ya kan? Kemudian rongga rongga fisik kita yang lain diisi dengan makanan yang sehat, ya kan? Jangan makan micin, ya kan? Ini ada generasi micin katanya, ya. Generasi micin. Jadi otaknya kayak micin itulah, ya kan? Sepenuh dengan penyedap rasa yang mematikan, kan gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi ini kita akan melihat sejarah Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih. Bagaimana ini kita komparasikan dengan Sultan Sulaiman. Silakan. Oke. Ini menjadi sebuah, tadi kita gambarkan. Hadis ini telah menginspirasi 3 generasi. Kita ulangi ya. Kakeknya Sultan Bayazid, ya kan? Ayahnya Sultan Murad II. Kemudian Sultan Muhammad. Begitu terinspirasi dari hadis ini. Sungguh Konstantin akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis dari Ahmad. Jadi ini menjadi sebuah inspirasi bagi ketiga generasi ini, yang akhirnya di zaman yang generasi yang ketiga di Sultan Muhammad lah Konstantin pun tertaklukkan. Oke, lanjut. Next. Ya. Profil singkat, ya. Gelarnya Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih, lahir 30 Maret 1432 Masehi di Edirne Eyalet, Rumelia, Kesultanan Utsmaniyah. Jabatan Sultan Utsmaniyah ke-7, ya. Tadi Sultan Sulaiman ke berapa? Ke-10, ya. Nah, tadi Sultan Sulaiman tadi ke-10. Jadi yang Sultan Muhammad Al-Fatih ini Sultan Utsmaniyah ke-7. Pendahulunya Murad II, itu ayahnya. Penerusnya Murad II. Kenapa penerusnya dikatakan Murad II? Terjadi begitu banyak penaklukan ataupun penyerangan-penyerangan dari eksternal kerajaan. Dia pernah meminta ayahnya untuk kembali berkuasa, ya, minta kembali berkuasa, Sultan Murad II. Kemudian penerus yang berikutnya Bayazid II, ya, Bayazid II, yang nama diambil daripada nama kakeknya, ya, Sultan Bayazid, ya. Berkuasa 1444 sampai 1446 Masehi, dan periode kedua 1451 sampai 1481 Masehi. Ada 2 periode, ya. Sultan Muhammad ini memimpin di 2 periode. 44 sampai 46 2 tahun, kemudian 51 sampai 81 30 tahun. Ya, wafat 3 Mei 1481 di usia yang masih sangat muda, ya. Di usia yang masih sangat muda. Kurang lebih seberapa itu? 81 kurang 32. Kurang lebih berapa itu? 49, ya. 49 tahun, ya. Ya Allah, 49 tahun dia sudah begitu banyak membuat perubahan-perubahan dalam peradaban Islam. Kemajuan-kemajuan dalam peradaban Islam, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang pertanyaannya, selama umur kita itu sudah apa yang kita berikan untuk agama ini? Sudah apa yang kita berikan untuk peradaban Islam ini? Sudah apa yang kita berikan untuk Islam ini? Jangan-jangan belum ada. Ya, jangan-jangan belum ada. Coba tanya dalam diri kita, udah apa yang beri peradaban Islam yang udah kusumbangkan itu apa? Perubahan-perubahan yang signifikan dalam peradaban Islam itu apa? Jadi ini harus menjadi sebuah apa? Jadi sebuah cita-cita bagi kita semua, ya. 49 tahun beliau menaklukkan Konstantin. Luar biasa sekali, sampai harum sekali namanya sampai hari ini. Ayahnya namanya Murad II, ibunya namanya Humahatun. Makamnya di Masjid Fatih Istanbul, Turki. Semoga kita bisa diantar ke sana, ya. Semoga bisa kita ziarah ke sana, insyaallah, ya. Dengan kemampuan kita, dengan segala bentuk takdir Allah berikan kepada kita bisa berangkat ke sana, insyaallah, untuk berziarah, untuk melihat bagaimana peninggalan-peninggalan artefak-artefak, peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Utsmaniyah ini yang bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Mehmed II, Turki Utsmaniyah, ya. Muhammad Tsani, ya. Muhammad Tsani bahasa Arab, ya. Tsani yang kedua maksudnya. Sultan Muhammad yang kedua, Tsani. Mehmed Tsani, Turki. Mehmed 30 Maret ini tadi sudah kita sebutkan, lahirnya juga dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih. Fatih Sultan Mehmed merupakan penguasa Utsmani ke-7. Berkuasa 2 periode, 44 sampai 46, 1444, 1446 dan 1451 sampai 1481. Capaian yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantin pada tahun 1453. Ini harus diingat, ya. Ini jangan sampai nanti kita lupa, ya. Jadi kalau kita nanti berbicara tanpa teks kita sudah hafal. Kapan tertaklukkan Konstantin? Tahun 1453 Masehi. Yang mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan sang penakluk atau Al-Fatih.
Mehmet dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, matematika, masya Allah. Ya. Ternyata dia juga pakar matematika. Jadi jangan apa ya, jangan alergi sama bidang eksak. Ya. Jadi ini kita kadang anak-anak sosial ini anak-anak komunikasi ini kan sosial nih kan, IPS kalau kami bilang dulu, Ikatan Pelajar Santai, ya kan? Beda sama anak IPA, ya. Anak IPA banyak menghitung, banyak apa. Jadi memang logika berpikirnya lebih bagus tuh. Anak-anak IPA ini saya bukan membela anak-anak IPA karena saya anak IPA ya. Saya kan teknik mesin ya kan. Tapi kalau saya lihat dari segi psikologisnya, anak-anak IPA, anak-anak eksak itu logika berpikir lebih maju. Kalau anak-anak IPS ini kan anak-anak yang sosial itu biasanya gampangnya itu, ya gitu kan? Gampangnya itu. Kalau anak-anak eksak dia penuh dengan perhitungan, perencanaan yang matang. Kira-kira begitulah komparasinya. Ya biasalah ya, subjektivitas sebagai anak IPA, ya kan? Mohon maaf ya anak-anak yang sosial ya, anak-anak yang dari IPS ya. Jadi menguasai 6 bahasa. Menguasai 6 bahasa dalam umur 21 tahun. 6 bahasa dikuasainya. Luar biasa. Dia dikenal sebagai pahlawan Turki ya. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas ya. Luar biasa, masya Allah. Jadi kalau melihat matematika ini saya jadi teringat. Dulu di rumah saya kan tidak ada televisi. Kami beli televisi hanya pakai video compact disc. Saya belikan anak saya dulu tentang ini, penaklukan Konstantin oleh Sultan Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Luar biasanya itu adalah ketika penaklukan Konstantin itu, Sultan Muhammad itu memanggil seorang pakar meriam. Maka dihitunglah kecepatan per detik, per jamnya kecepatan tembakan meriam itu, masya Allah. Bagaimana dia tidak menguasai itu kalau tidak menguasai matematika? Gitu. Kemudian selepas sholat tahajud dia tunggangi kudanya, dia menuju ke benteng Romawi, dia taklukkan 2 orang waktu itu, kemudian dia korek itu benteng Romawi, dia ambil sampel temboknya, dia ambil sampel batunya, dibawa ke apa? Dibawa ke pakar meriam. Coba kau hitungkan dulu material bangunan tembok ini, sejauh mana kekuatan meriam mana yang bisa merobohkan daripada tembok ini. Luar biasa. Jadi begitu detailnya beliau dalam menaklukkan Konstantin. Sampai benteng-benteng Roma itu dikerok batunya. Untuk melihat bagaimana material apa yang bisa menembus bagian daripada tembok Romawi tadi. Akhirnya diciptakanlah meriam yang pada akhirnya finalisasi penaklukan itu adalah meriam itu bisa meruntuhkan tembok Romawi sehingga pasukan kaum muslimin masuk dan menaklukkan Konstantin. Luar biasa. Oke, lanjut. Insyaallah. Lanjut Bang Rizkan ya. Biografi singkat. Memerintah Amasya saat berusia 11 tahun. Amasya ini satu provinsi. Umur 11 tahun sudah jadi gubernur. Ini luar biasa. 11 tahun kalau di zaman kita kelas berapa ini? Kelas 5 SD. Ternyata di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, umur 11 tahun sudah jadi gubernur. Masya Allah. Luar biasa. Ini luar biasa menginspirasi bagi kita ini. Ya. Bagaimana kedewasaan mereka bisa cepat tumbuh. Karena di usia belia sudah dibebankan negeri, provinsi. Sudah menjadi gubernur di Amasya pada usia 11 tahun. Ya. Murid dari Syekh Samsuddin bin Hamzah. Ini guru yang sangat terkenal. Ya. Guru daripada Sultan Muhammad ini namanya Syekh Samsuddin bin Hamzah. Naik tahta pada usia 12 tahun. 11 tahun jadi gubernur. Umur 12 tahun sudah jadi sultan. Sudah jadi khalifah Utsmaniyah. Setelah Sultan Murad II turun tahta. Ayahnya Sultan Murad II turun tahta, umur 12 tahun sudah jadi sultannya. Bayangin itu. Anak tamat SD sudah jadi presiden. Anak tamat SD sudah jadi khalifah. Bisa kita bayangkan nggak itu? Gimana? Yang kita bayangkan apanya? Kemampuannya itu. Yang kita bayangkan kedewasaannya itu. Yang kita bayangkan komunikasinya itu. Yang kita bayangkan manajemennya itu. Kekuatan manajemen, kekuatan ini, kekuatan itu luar biasa sekali. Ya. Tapi pada akhirnya dia hanya bertahan di 2 tahun ini, umur 12 sampai 14, 1444 sampai 1446 tadi. Pada tahun 1446 karena terjadi konflik yang luar biasa, sehingga Sultan Muhammad meminta kembali ayahnya Sultan Murad II untuk memegang kembali kekhalifahan.
ketika terjadi serangan dari kerajaan Hongaria. Hongaria itu wilayah Eropa, ya. Ketika terjadi penyerangan kerajaan Hongaria, maka Sultan Murad diharapkan oleh Sultan Muhammad untuk memimpin kembali. Kemudian kembali naik tahta pada usia 19 tahun. Setelah Sultan Murad II wafat, ayahnya wafat, langsung dia naik menjadi sultan kembali umur 19 tahun. Dan akhirnya ini yang menjadi sebuah fenomena. Saya garis bawah ini yang menjadi sebuah fenomena. Apa itu? Membebaskan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Masya Allah. Pada usia 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini luar biasa. Ya? Seperti yang katakan tadi ya, anak-anak sekarang umur 21 tahun bukan menaklukkan negeri, tapi menaklukkan hati-hati wanita. Ya kan? Berkontradiksi sekali dengan Sultan Muhammad. Di zaman dulu orang-orang hebat terdahulu di zaman itu menaklukkan negeri. Mudah-mudahan nanti kalian juga seperti itu, ya, menaklukkan negeri-negeri kalian, ya, menaklukkan tanah Batak, menaklukkan tanah Melayu, menaklukkan tanah Rencong Aceh dengan kepemimpinan kalian. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti pada akhirnya menaklukkan negeri Katulistiwa itu Indonesia, seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah ini proses penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel dan penaklukan oleh bangsa Utsmani, sejarah Konstantin dan peristiwa penaklukan yang masyhur oleh bangsa Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, penemuan makam daripada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ya, ternyata di masa tertaklukkan Konstantin ini, ya kan, ada penemuan makam sahabat yang mulia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Peristiwa penemuan makam sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari ini oleh Syekh Syamsuddin. Apa makna yang tersembunyi dari penemuan makam ini? Ternyata di zaman sahabat pun sudah ada sahabat yang diutus Nabi SAW untuk menaklukkan Konstantin. Dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang diutus Rasulullah untuk menaklukkan Konstantin. Dan akhirnya ditemukan makam beliau di sana. Semoga nanti kita bisa berziarah ke sana insya Allah ya, ke makam Abu Ayyub Al-Ansari insya Allah di Turki. Kemudian pasca penaklukan Konstantinopel adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah takluknya Konstantinopel. Kita akan lihat nanti. Oke, lanjut. Beberapa penaklukan lainnya, penaklukan Serbia, penaklukan Morea, penaklukan tepi Laut Hitam, penguasaan Wallachia, penaklukan Bosnia. Bosnia ini masih terasa ya. Bosnia sekarang masih jadi negara Muslim. Ya. Kalau kita tahu pemain bola itu ya, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko itu orang Bosnia, ya, orang Islam. Ya. Edin Dzeko. Kemudian ada Miralem Pjanic. Miralem Pjanic itu juga orang Bosnia, orang Islam juga. Jadi ternyata masih banyak orang Bosnia yang masih terasa. Kalau Serbia sekarang sudah jadi negeri kafir, ya. Bosnia masih negara Islam. Perang Utsmani Venesia, kedudukan Karaman, penyerangan Moldovia. Ini beberapa penaklukan lain selain penaklukan Konstantin di zaman Sultan Muhammad. Jadi bayangkan penaklukan besarnya Konstantin, penaklukan yang lain ada berapa itu? Penaklukan yang ditangani oleh Sultan Muhammad. Begitu hebatnya dan pencapaian yang luar biasa bagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Lanjut. Beberapa pencapaian ya, mampu menguasai 6 bahasa pada usia 21 tahun, bahasa Turki, Utsmaniyah, Arab, Serbia, Persia, Yunani dan Latin. Ini bahasa yang dikuasainya. Kemudian pada masa pemerintahannya ilmu pengetahuan mencapai pada titik puncak seperti matematika, astronomi dan agama. Masya Allah. Dengan bantuan dari para ilmuwan muslim membangun masjid, universitas, air mancur, istana Topkapi dan memerintahkan pembangunan madrasah San'i Seman Medrese. Ini bahasa Turki medrese, bahasa Arab madrasah, bahasa kita sekolah, ya, sekolah. Memberikan kebebasan beragama kepada non-muslim dengan sistem millet, yakni otonomi setiap agama tanpa ada aturan dari pemerintah pusat. Dengan Syekhul Islam sebagai pimpinan seluruh agama. Ini beberapa pencapaian yang begitu maslahat bagi orang-orang di sekitarnya. Sama seperti di zaman Nabi juga. Ya, ada perjanjian-perjanjian kepada kafir zimmi. Ya, jadi orang-orang kafir itu dilindungi sehingga mereka merasa aman. Bahkan gak lama setelah perjanjian ataupun dalam konsep itu banyak orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah dengan akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Itu dia mungkin. Lanjut. Oke. Jadi alhamdulillah ini beberapa studi komparasi. Sebetulnya
esensi daripada materi kita hari ini adalah menjadikan dua sultan ini menjadi inspirasi bagi kita anak muda. Ya, bagaimana kita yang berada di akhir zaman ini, kita akan mendapati satu masa juga nanti kelak Islam akan kembali kepada sarangnya. Islam akan kembali kepada sarangnya seperti ular masuk ke dalam sarangnya. Makanya ini satu sangat penting sekali bagi kita untuk menjadikan sebuah inspirasi ibrah bagi kita. Dan saya berharap dengan materi ini menambah khasanah pengetahuan kita terhadap peradaban Islam, menambah motivasi kita untuk lebih lanjut lagi dalam menjadikan ini sebagai sebuah milah kita dalam berjuang. Saya kira demikian saja. Saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin acara ini agar kita bisa lebih spesifik dalam merumuskan agenda kita yang ke depan untuk bisa menjadikan ini sebagai episode pertama dan episode-episode berikutnya untuk bisa kita jadikan apa. Tadi saya janji kalaulah boleh ada waktu sebentar, barang 10 menit saya akan tampilkan video saya, boleh ya, supaya menambah subscriber kami ya. Gimana nih, menampilkan apa? Siap. Tes dulu. Ustaz, mungkin atau di sini di WhatsApp, biasanya di WhatsApp ada. Ini videonya. Ini tadi. Silakan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Perkenalkan diri saya Bukhari Fasal, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Dusun Cita Makmur Eknabara, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilafulu, Kabupaten Labuan Batu, yang mencoba untuk memberikan sebuah video inspiratif tentang sebuah konsep pengelolaan masjid untuk mengikuti rangkaian sayembara festival lomba masjid terinspiratif dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Labuan Batu. Semoga dengan video ini akan mampu menginspirasi masjid-masjid yang lain untuk bisa memberdayakan masjid, membangun peradaban Islam di masjid, seiring dengan apa-apa yang akan kita sampaikan dalam profil Masjid Nurul Iman Dusun Cita Makmur Eknabara ini. Bismillah, tayangan ini kita atau bagi linknya aja, silakan lihat sendiri. Kenapa waktu nanti ada 12. Oh iya. Baik, insya Allah kita bagi linknya aja nanti, insya Allah nanti bisa lihat sendiri di apa. Saya kembalikan kepada moderator, silakan untuk melanjutkan apa kita acara kita pada hari. Silakan. Demikian. Bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa gitu ya. Mantap sekali gitu. Oke, mungkin selanjutnya mana tahu kan ada pertanyaan ataupun Video yang mau ditanyakan, dipersilahkan gitu bagi peserta. Untuk sesi pertama ini kita persilahkan 2 penanya gitu. Untuk pertanyaannya boleh disampaikan langsung ataupun mau diketik langsung boleh juga gitu, diketik di kolom chat gitu. Pada ikhwah yang mau bertanya dipersilahkan.
Saudara moderator, saya ingin bertanya. Yes, mana? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, sungguh luar biasa sekali Ustaz. Atas Ustaz. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, tadi di slide Ustaz ada beberapa prestasi Sulaiman Al-Qununi, yaitu diantaranya ialah membuat ini undang-undang. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, seperti apa undang-undang yang telah dibuat oleh Sulaiman Al-Qununi, kemudian apakah bisa kira-kira apakah masih relevan untuk kita terapkan di negeri kita mungkin, ataupun apa bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari undang-undang yang telah dibuat oleh Sulaiman Al-Qununi tersebut. Itu aja sepertinya Ustaz. Baik. Langsung saja. Ini Mas siapa tadi nih? Kurniawan. Robi Kurniawan. Namanya Robi Kurniawan. Ya, kasih Bang Ustaz. Ya. Jadi konun, tadi kita bahas tentang konun ya. Konun ini perundang-undangan atau hukum. Jadi dia bisa dikatakan the father of law, ya. Bapak daripada hukum perundang-undangan. Ya. Karena memang di zaman beliau ini memang komprehensivitas konun itu ditetapkan dalam sebuah keputusan ya. Tadi kita melihat rentang antara Sultan Muhammad Al-Fatih dengan Sultan Sulaiman itu antara khilafah ke-7 dan khilafah ke-10. Dan rentang penaklukan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih penaklukan. Berarti kan ada transisi peraturan-peraturan kenegaraan yang mungkin belum termaktub dengan satu konsensus yang konsensus itu kalau bahasa agamanya ijma ya, kesepakatan. Jadi makanya konun ini kan berangkat daripada situasional yang berkembang dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis ya. Kalau kita belajar dalam kaidah istimbat dalam hukum dalam Islam, yang pertama kan ada Al-Quran sebagai sumber utama hukum dalam Islam ya. Kemudian al-hadis ya. Al-hadis ini adalah hukum kedua setelah Al-Quran ya kan, yang tidak ditemukan dalam Al-Quran bisa kita temukan dalam hadis. Kemudian yang ketiga ada ijma ya, atau sering kita sebut dengan ijtihad alim ulama, masalah-masalah kontemporer ya. Satu contoh ulama kontemporer yang sering berijtihad dalam konteks ini, ulama kontemporer hari ini contohnya Dr. Yusuf Qaradawi misalnya. Dr. Yusuf Qaradawi itu menulis satu buku tentang fatwa-fatwa kontemporer, contoh fatwa tentang bayi tabung, fatwa tentang bursa saham dan lain sebagainya, ekonomi, muamalah dan lain sebagainya yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada lagi istimbat namanya, salah satu istimbat dalam hukum Islam itu urf. Apa namanya? Urf. Urf itu tradisi baik, ya, tradisi baik yang tidak berselisih dengan syariat. Tradisi baik yang tidak berselisih dengan syariat. Contoh tentang misalnya dalam rangka ulang tahun kemerdekaan satu negeri misalnya kan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi urf ini ada menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Jadi makanya sifatnya konun dalam sehingga kunyahnya Sultan Sulaiman itu Al-Qununi karena memang di masa beliaulah terbukukan perundang-undangan itu. Terbukukan ya dalam seluruh aspek, dalam kenegaraan, dalam sosial, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Jadi seperti hari ini mungkin RUU lah, rancangan undang-undang sudah diundang-undangkan dalam sebuah sidang paripurna di sebuah komunitas dewan kita misalnya, seperti contohnya. Tapi mungkin perbedaan yang mendasar yang tadi dikatakan oleh Robi Kurniawan bahwa pengaplikasian dalam negara kita, ya, pengaplikasian dalam negara kita ini memang akan sangat bertolak belakang karena sistem dasar dari negara kita juga sudah berbeda dengan di masa Sultan Sulaiman. Di zaman Sultan Sulaiman otorisasi ataupun otoritas dari sultan itu begitu kuat, tapi positif. Ingat ya, otoriter itu tidak sepenuhnya negatif ketika dia berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika dia berlandaskan kepada hukum-hukum syar'i. Otorisasi dalam bab ini boleh gitu. Yang tidak boleh kan otoriter kita itu ya kan tidak menampung aspirasi orang banyak ketika dia tidak berlandaskan kepada syar'i. Jadi mungkin konsepsi negara kita dengan di zaman Sultan Sulaiman ini memang sangat berbeda sekali kontrasnya ya. Di zaman kita ini mungkin Masya Allah
Ya kita masih di negeri demokrasi ya. Kita masih mengagung-agungkan Abraham Lincoln sebagai sebuah tokoh demokrasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi Islami itu sebetulnya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan kalau menurut pandangan saya, ya kan? Menurut pandangan saya, seorang yang meneliti tentang perkembangan Islam dari mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khulafaur Rasyidin, sampai di masa tabi'in, masa tabi'in, otorisasi khilafah itu begitu kuat, tapi tidak mendiskreditkan orang-orang di luar Islam. Makanya ada perjanjian-perjanjian tadi di zaman Sultan Muhammad, ada orang-orang kafir yang hidup nyaman, hidup aman di negeri Islam, kan gitu kan. Memang ini sebuah konsekuensi, ini sebuah fenomena yang kita lihat. Setiap negeri kafir, orang kafir yang tinggal di negeri Islam itu dia akan merasa nyaman. Berbeda dengan konteks hari ini. Berbeda dengan keadaan hari ini bahwa orang-orang minoritas Islam begitu terhimpit di dunia, mayoritas orang-orang di luar Islam. Rohingya, Palestina, ya kan? Kemudian berbagai macam tempat yang lain, ya, terhimpit di mana-mana. Sekarang di Prancis sedang fenomena dengan Charlie Hebdo-nya, ya kan? Dengan karikatur nabinya. Sebetulnya kalau ini kita melihat secara lebih mendalam, ini sebuah konsistensi orang kafir tidak konsisten, ya, tidak konsisten sebenarnya mereka. Berbeda dengan Islam yang konsistensinya itu begitu kuat, penghormatan kepada manusia, nilai-nilai kemanusiaan begitu tingginya, ya. Sehingga tidak boleh membunuh, menumpahkan darah orang kafir, zimmi dan sebagainya dalam alasan apapun, nggak boleh. Gitu. Jadi makanya kalau kita mau melihat penerapan ini, kalau saya boleh memberikan satu konklusi, menjadikan sebuah kesimpulan, jadikan tatanan-tatanan kehidupan yang sudah kita contohkan tadi dalam tatanan dulu dalam skala kecil dalam diri kita. Satu contoh, konsepsi syar'i, ya kan? Konsepsi syar'i dalam diri kita. Oke, selesai. Kita menghidupi diri kita dengan syariat Islam yang sempurna, kafah, Islam secara kafah, secara syumul. Selesai diri kita beranjak kepada keluarga kita, ya kan? Selesai dalam keluarga kita coba untuk pengaruh ini kita luaskan ke kampung kita. Lewat mana tadi kita? Lewat mana? Masjid. Membangun peradaban Islam berbasis masjid. Nanti saya udah bagikan link video masjid saya tadi. Nanti silakan tonton ya. Di channel YouTube itu, ya. Jadi nanti coba menjadikan sebuah inspirasi bagi kalian, ya. Saya ulangi, ya, Bang Robi Kurniawan, ya, untuk penerapan dalam konteks ini, konteks materi kita hari ini. Oke, level pertama kita islamisasikan diri kita, ya, islamisasi. Kemudian yang kedua keluarga kita. Kemudian pengaruh kita dari keluarga ini bisa menginspirasi menjadi imamah, menjadi panutan bagi masyarakat kita berbasis masjid. Kita nggak usah, orientasi kita jangan politik praktis. Saya katakan orientasi kita jangan politik praktis. Oh, aku kalau membuat pengaruh, membuat peradaban harus memegang kekuasaan, harus menjadi anggota dewan, harus menjadi bupati, harus menjadi gubernur. Tidak sepenuhnya seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu. Saya sering memberikan satu ceramah kepada orang-orang ya, bahwa ketika Anda kecewa dengan sistem perpolitikan hari ini, politik praktis hari ini, silahkan kalian berpolitik di masjid. Berpolitik di masjid. Bangun peradaban Islam di masjid. Bangun ekonomi umat di masjid. Bangun sosial di masjid. Bangun khidmat, perkhidmatan kesehatan, perkhidmatan kepada umat di masjid. Ini sudah menjawab bagaimana keinginan hasrat politik kita. Saya mengatakan hasrat ya, bukan nafsu ya. Kalau nafsu politik itu cenderung ke politik praktis. Dia ingin kekuasaan, dia ingin punya kehidupan yang selesa, yang nyaman. Tapi kalau dalam konteks ini adalah berpolitiklah di masjid. Selesai di politik masjid kita, orang-orang beriman akan melihat. Orang-orang di atas akan melihat, wih, masjid itu bagus ya. Ada sosialnya, ada panti asuhan, ada BMT Baitul Malnya, ada kesehatannya poliklinik, ada pendidikan taman pendidikan Al-Quran, ada dapur duafa yang memberi makan orang-orang fakir miskin, ada slot-slot ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Orang di atas akan melihat, dia akan menginspirasi kepada orang-orang lain. Disitulah letak yang mau kita ambil dari perpolitikan sistem yang dibuat oleh Sultan Khilafah Utsmaniyah tadi menjadi kontekstual hari ini. Mungkin ini yang bisa memberikan satu jawaban konkret kepada Robi Kurniawan, berpolitiklah di masjid. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak cenderung melulu monoton. Oh, kalau mau kita memberikan pengaruh kita harus berada di dunia politik praktis. Tidak seperti itu. Paham sampai sejauh ini? Insyaallah. Insyaallah paham Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz.
Wa iyyakum, wa iyyakum. Oke, penanya berikutnya tadi ada ukhti yang mau tanya tadi. Ada akhwat tadi. Ya Ustaz, ini dari Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmunya hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana peran kita sebagai anak muda terhadap Islam, khususnya dalam membela Islam? Ustaz. Ini konteks pertanyaannya pemuda yang dia kan akhwat ini. Karena saya sedikit membuat satu perbedaan nanti sumbangsi akhwat dengan ikhwan itu dalam konteks apa. Kalau boleh tahu Aisyah, ini pertanyaannya untuk yang keakhwatannya atau secara umum, secara general? Kalau saya boleh tanya kembali. Akhwat Ustadz. Akhwat, nah, berarti peran dan sumbangsi akhwat untuk peradaban Islam, kira-kira begitu ya? Iya Oke, Ustadz. baik. Masya Allah ya. Beberapa pemikir-pemikir Islam mengatakan bahwa kekuatan tiang negara itu perempuan, wanita. Apabila baik wanita di negeri itu, maka baiklah negeri itu. Apabila buruk wanita di negeri itu, maka buruklah negeri itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, di negeri kita ini wanitanya baik atau buruk ini masih? Secara mayoritas lah. Kira-kira Mbak Aisyah, saya coba mengajak Anda untuk berpikir sebentar sebelum saya menjawab pertanyaannya. Secara mayoritas, ketika ada fenomena drakor, drama Korea yang menggelayuti ya, pemudi-pemudi kita, wanita-wanita di negeri kita ini, itu negatif atau positif tuh drakor itu kira-kira? Jangan-jangan Mbak Aisyah ini penggemar drakor juga ini, drama Korea? Tidak. Hah? Tidak Ustadz, menurut saya negatif. Negatif, Masya Allah, bagus. Nah, itu sebuah prinsip sebenarnya. Kalau sudah menjawab negatif berarti prinsip. Jangan, saya takut nanti yang nanya ini juga penggemar apa? Penggemar drama Korea ya kan gitu kan. Nah, sementara kisah-kisah inspiratif selain itu banyak sekali. Nah, yang pertama gini, apalagi kita sekarang momennya adalah momen Maulid Nabi SAW. Ya. Nah, dalam konteks ini peran dalam perempuan atau wanita dalam peradaban Islam, ya, dia lebih cenderung berbeda secara apa ya, secara fleksibilitasnya itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan ini Nabi katakan, ya, kunci surganya adalah ketika dia menjalankan perintah Allah, salatnya, puasa Ramadannya, ya kan. Kemudian dia juga bisa belajar tentang kaidah-kaidah kefikihan dalam bab wanita, kemudian bisa menduplikasi ilmu tersebut kepada wanita-wanita yang lain, ya kan. Nah, maka ini bisa menjadi sebuah sumbangsih. Karena bagi perempuan tidak ada kewajiban untuk berangkat di jalan Allah, berperang misalnya, atau berjuang fisabilillah misalnya, tidak ada. Ya. Perempuan konteksnya adalah membangun peradaban Islam di rumah, ya, dengan pendidikan. Kalaupun mau keluar rumah, ya, konteks itu apa namanya, konsekuensi yang diperbolehkan oleh wanita adalah bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Walaupun beberapa aktivitas yang lain masih diperbolehkan ketika koridor syar'i ini tidak dilanggar. Satu contoh, saya ingin memberikan satu gambaran begini. Gambaran begini, Mbak Aisyah. Di zaman tabi'in ada satu budak namanya Al-Faruq. Al-Faruq ini memiliki kemampuan dalam bermain kemampuan dalam berperang, memainkan pedang, ya. Sehingga dia ikut dalam perluasan di wilayah Islam ke daerah Samarkand di India, Cina, perbatasan India dengan Cina. Ketika peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian dimerdekakan oleh panglima pasukannya, kemudian dia mencari jodoh, mencari wanita untuk menjadi istrinya, akhirnya dia dapat, ya kan? Yang pada akhirnya dia pun menikah, istrinya hamil. Kemudian ketika di khutbah Jumat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, ada panggilan jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, maka Al-Faruq pun berangkat di jalan Allah. Ketika dia berangkat di jalan Allah, istrinya sedang hamil. Kemudian dia pulang ke rumah, dia katakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tinggalkan kepadamu uang 30.000 dinar untuk keperluan persalinan anak kita dan untuk pendidikan anak kita." Nah, ini dia. Untuk pendidikan anak-anak kita. Di situ peran wanita. Pendidikan anak. Akhirnya ketika suaminya bergerak di jalan Allah, anak pun lahir dalam asuhan seorang ibu yang beriman, dalam asuhan seorang ibu yang luar biasa untuk mendidik anak-anak, kan gitu kan, yang pada akhirnya
30 tahun kemudian Al-Faruq pulang dari peperangan, dari fisabilillah. Ketika dia sholat subuh di Masjid Nabawi, dia lihat anak dia yang ditinggalkan selama 30 tahun tadi, setelah sebelumnya mereka berantem karena nggak tahu, tak mengenal satu sama ayah dengan anak, ketika dia masuk ke rumah, dicegat oleh anaknya sendiri, bergulat mereka, tidak kenal siapa ayah, siapa anak. Kemudian sang ibu terbangun bahwa ternyata suaminya sudah pulang di jalan Allah selama 30 tahun lamanya. Puncak daripada peristiwa ini adalah ketika Al-Faruq datang ke Masjid Nabawi, dia lihat anaknya sudah berdiri di depan menjadi seorang ulama. Sudah berceramah di depan orang banyak menjadi seorang ulama besar. Bernama Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. Ini sebagai sebuah inspirasi bagi kita. Oh, ternyata konsepsi untuk para wanita akhir zaman hari ini, para akhwat, untuk bisa memberikan sejarah menyumbangkan untuk peradaban Islam adalah kuatkan ilmu kita, kuatkan iman kita. Kelak kita akan menjadi istri-istri daripada pejuang-pejuang agama, kita akan menjadi guru-guru peradaban anak kita di rumah. Saya kira itu poin pertama yang harus dicampurkan oleh Mbak Aisyah. Ya, artinya apa? Konteksnya berbeda dengan laki-laki, fleksibilitasnya berbeda. Kalau laki-laki fleksibel, dia bisa berangkat ke sana, dia bisa berangkat kemari. Tapi perempuan karena dia wanita, dia terbatas. Jadi urgently-nya adalah perempuan membangun peradaban Islam itu berbasis rumah. Untuk mencetak anak-anak yang menjadi anak-anak mujahid, anak-anak da'i, anak-anak penghafal Quran dan lain sebagainya. Dan itu momen yang pertama. Kalau kita kontekskan kepada dunia kampus, seperti Mbak Aisyah ini mahasiswa ya? Semester berapa? Semester 1, Ustadz. Wow, masih muda sekali. Ya, jurusan apa? Administrasi publik, Ustadz. Administrasi publik. Itu masuk di fakultas apa? FISIP. Ilmu FISIP. sosial dan ilmu politik. Oh, ilmu politik. Berarti ada komunikasi di situ ya? Komunikasi ya? Iya, Ustadz. Administrasi. Jadi kalau dalam konteks jurusan Anda misalnya, Mbak Aisyah ini kan dengan administrasi publik, artinya publik. Kalau udah berjumpa dengan publik, berjumpa dengan orang banyak, berarti harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Publik di sini mungkin bisa lebih difokuskan kepada para wanita, atau kepada orang-orang yang bisa yang pembahasan ataupun penyampaian dari Mbak Aisyah ini sebagai seorang diplomatkah dia, seorang komunikatorkah dia, untuk bisa berkomunikasi kepada publik tentang pentingnya berkomunikasi dengan menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan seperti itu. Jadi konteksnya hari ini adalah jalani kehidupan di kampus, ya kan? Kemudian bergabung dengan akhwat-akhwat salihah yang lain, ya kan? Bergabung dengan lembaga-lembaga dakwah kampus, ya kan? Kemudian nanti pada akhirnya siap untuk menunggu kedatangan kelak nanti pemimpin Anda, itu suami Anda nanti lahir anak, ciptakan peradaban berbasis rumah. Mungkin itu lebih spesifik kepada arah seperti itu. Kalau untuk konteksnya dalam bentuk jurusan yang Mbak Aisyah sekarang ataupun Aisyah sekarang sedang tekuni, ya baguskan komunikasi, karena komunikasi yang baik akan menghantarkan pesan yang baik. Komunikasi yang buruk, pesan yang baik pun bisa menjadi buruk. Seperti itu. Coba belajar dengan baiklah tentang berkomunikasi agar dengan keilmuan kita, dengan ilmu komunikasi publik yang kita jalani, itu bisa memberikan sumbangan untuk peradaban Islam yang akan datang. Jadi sekarang konklusinya adalah sejauh mana sumbangan kita untuk kejayaan Islam di akhir, walaupun secuil, walaupun sedikit, tapi kita bisa menyumbangkan kepada peradaban Islam itu sendiri. Mungkin ini saja, Aisyah. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi dalam jawaban ini, insyaallah. Syukron Ustadz atas jawabannya. Ya, Afwan. Nah, baik, kita langsung ya. Ini kayaknya ada 3 pertanyaan lagi gitu kan. Cuman sudah mulai menunjukkan jam 12. Kemudian yang dijawab Ustadz mungkin 1 pertanyaan gitu. Jadi yang 2 pertanyaan lagi insya Allah akan disampaikan lewat grup WA peserta gitu. Jadi nanti akan tetap dijawab Ustadz, cuman melalui WA gitu kan, bukan secara langsung sekarang gitu. Boleh, insya Allah. Kita pertanyaan yang terakhir dari Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dan tausiah Ustadz hari ini. Saya Widya dari Prodi Pendidikan Fisika yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih tips agar tetap teguh dalam iman kita Ustadz? Dan apa saja yang perlu kita tanamkan di diri kita agar iman bertambah kuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ini pertanyaan yang sangat bagus, sebuah pertanyaan motivasi bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam keimanan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, agama seseorang itu lihat sahabatnya. Agama seseorang lihat sahabatnya. Kalau dia berteman dengan sahabat yang baik, insya Allah dia akan baik. Kalau dia berteman dengan sahabat yang buruk, dia akan buruk. Jadi makanya komunitas, pandai-pandailah kita dalam memilih komunitas. Kalau komunitas kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka bergabunglah dan istiqomahlah bersama mereka. Tapi kalau komunitas kita menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari mentaati Allah dan Rasulnya, ya kan? Maka kita harus bisa menjaga jarak. Walaupun di sisi lain ketika dalam bahasanya menjaga jarak ya, bukan meninggalkan mereka. Dalam konteks sesuatu mungkin kita bisa lebih mendekatkan kita sebagai seorang dai di situ. Kita bisa memberikan pemahaman di situ. Makanya tadi dikatakan dalam hadis Imam Ahmad bahwa sobuah, ya, pemuda sobuah itu adalah yang tidak memalingkan sedikit pun daripada kebenaran. Artinya ketika dia berada di tengah-tengah komunitas buruk sekalipun, tapi ketika dia mampu untuk membawa dirinya dengan prinsip yang ada dalam dirinya, dia akan bisa menginspirasi orang lain, ya kan? Ya, tapi bukan berarti kita cenderung dalam kelompok itu terus. Komunitas kita itu mempengaruhi diri kita. Ya. Kalian adalah orang-orang di kampus yang dengan berbagai macam komunitas, kan di kampus ini macam-macam komunitas. Ada komunitas rider, ya kan? Ya, ada komunitas nongkrong di warung kopi, ya kan? Ada komunitas LDK, ada komunitas organisasi sekuler, ada komunitas ini, komunitas itu. Coba jalani ataupun filtrasi mereka, filtrasi komunitas mana yang mau aku masuki. Saya dulu juga mengalami sebuah transisi seperti itu. Saya tadi di pengalaman organisasi aktif di KAMI. Waktu itu kami di kampus ada, ini bukan kita mendeskripsikan, kita tidak sebutkan namanya lah, takutnya dia mendeskripsikan suatu organisasi. Ada 2 organisasi Islam dulu yang mendekati saya sebagai seorang mahasiswa baru. Ayo Dek, gabung di komunitas kami di sini, ada pembelajaran Islam di sini. Ayo Dek, gabung di sini. Waktu saya di Solo waktu itu. Ketika saya berangkat ke 2 komunitas pergerakan Islam di kampus ini, saya lihat keteguhan mereka dalam syariat. Contoh yang di satu sisi ini, likoknya, musyawarahnya, apa segala macam itu betul-betul syar'i sekali. Akhwat-akhwatnya kalau mengirimkan usulan lewat kertas, lewat tabir. Waktu itu lewat tabir diselipkan di tabirnya. Kemudian sementara ketika saya di komunitas pergerakan Islam yang satu lagi, saya tidak sebutkan namanya, ya kan, rapatnya itu masya Allah, gimana ya, ada yang merokok, ya kan, ada yang duduk laki-laki perempuan bersebelahan, berdampingan seperti itu. Ini dari sini aja kita sudah dapat gambaran ini mana komunitas baik, mana komunitas buruk. Akhirnya saya mantapkanlah, saya bergabung di komunitas yang tadi, komunitas yang memegang teguh syariat-syariat Allah tadi seperti itu. Itu mungkin salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kita membangun eksistensi dalam iman kita adalah memilih komunitas kita yang terbaik di kampus. Yang pertama. Yang kedua jaga amalan, ya. Jaga amalan, istiqomahkan amalan kita. Salat jangan ditinggalkan, zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Baca Quran sebagai sebuah obat hati bagi kita setelah baca Quran, ya. Karena Nabi katakan orang yang tidak membaca Quran ini seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong, sebaik apapun, sehebat apapun rumah itu pasti akan rusak. Begitulah hati-hati manusia. Kalau hati manusia tidak membaca Quran, maka hatinya akan rusak, gersang, ya. Maka baca Quran, tilawahnya diistiqomahkan, zikir pagi petang diistiqomahkan, sholatnya dijaga, ya kan. Kalau misalnya mau meningkatkan lagi duha, habitnya, kebiasaan sholat duhanya, kebiasaan sholat malamnya, dan segala macam. Coba ini ditingkatkan intensitasnya agar kita bisa menjadi diistiqomahkan Allah. Kemudian doa, yang terakhir doa. Ya, doanya apa? Allahumma ya arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar agar aku bisa menggapainya, dan tunjukkan yang salah itu salah agar aku bisa menghindarinya. Jadi doa ini sangat penting sekali, ya. Ya Allah, ya Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami, sampai kau beri petunjuk kepada kami. Istiqomahkan kami bila petunjuk ini dan sebagainya. Jadi konsepsinya seperti itu. Yang pertama, bangun komunitas di antara orang-orang soleh. Yang kedua, jaga amalan kita, sholat, zikir, ya, sholat sunnah, baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam hidayah itu. Mungkin itu sedikit tips dari pertanyaan yang terakhir tadi tentang bagaimana membangun eksistensi iman kita di tengah fitnah akhir zaman hari. Apalagi kalian ada di tengah-tengah pemuda akhir zaman yang terkadang masih labil dalam menentukan arah iman kita dan sebagainya. Semoga Allah berikan kita hidayah insyaallah, dan istiqomah dalam
dalam jalan hidayah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah jawaban yang terakhir tadi. Ustaz, mungkin seperti yang saya bilang tadi kan insya Allah kedua pertanyaan lagi yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab melalui grup peserta gitu. Nanti akan kita coba menjawabkan dari Ustaz, nanti akan sertakan dia ke grup peserta gitu. Insya Allah. Sudah menunjukkan mau jam 12 gitu kan, udah mau sholat zuhur gitu. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya doa gitu kan, dari ini kami persilahkan gitu pada Ustadz untuk membawakan doa gitu Ustadz. Pada Ustadz, silahkan. Mari kita tengahkan tangan kita ke langit seperti orang bercermin untuk Allah hijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya dzal jalali wal ikram ya qadiyal hajat. يا رحمن الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم قريب مجيب دعوات آمين ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا انصر مجاهدين مسلمين في كل مكان في فلسطين في سوريا في روهينيا في اليمن في أفغانستان في العراق في كل مكان ربنا انصر مجاهدين مسلمين في كل مكان ربنا انصر مجاهدين مسلمين في كل مكان ربنا انصر مجاهدين مسلمين في كل مكان ربنا أنزلنا هداية في هذا المكان ربنا أنزلنا هداية في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بلا توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dan untuk semua peserta, kami segenap Universitas Muhammad Saleh ucapkan terima kasih banyak gitu kepada peserta pas hari ini gitu. Dan banyak yang telah mengasihi itu semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena udah doa acara kita sudah selesai, maka dengan ini saya selaku moderator mengundurkan diri. Dan karena udah selesai acara kita, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, ana minta maaf. Pada Allah ana minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi untuk pertanyakan karena berbeda